Hai, kamu mendengarkan Story and Dreams by Suemi. Kali ini kita bersama Mahabi. Oke, sebelum kita ngobrol panjang dengan Mahabi, kita mau kenalan dulu nih sama Bang Mahabi. Ya, boleh dong? Boleh dong Bang, boleh. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Mahabi. Oke. Saya berasal dari Nasadimu. Saya seorang mahasiswa di kampus Universitas Islam Aceh, tepatnya di Fakultas Tarbiyah, jurusan Bahasa Arab di semester 5, Bang. Oke. Jadi untuk kegiatan harian, selain saya sebagai mahasiswa, saya juga sebagai kepala perpustakaan di desa saya. Oke. Nama perpustakaannya itu Perpustakaan Gua Hira. Gua Hira. Tapi bukan perpus saja kan, tapi ada kegiatan selain Iya. ada bimbel kalau nggak salah. Ya, di Perpustakaan Gua Hira itu ada bimbel Ha-ha. di setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu. 3 hari itu emang ada bimbel dan bimbel itu memang diperuntukkan untuk anak-anak yang di seputaran Matang. Oke, gitu, Bang. oke. Jadi kalau untuk perpus itu umum kan? Ya, untuk perpusnya itu umum, siapa aja boleh mengunjunginya. Ha-ha. Tapi banyak pengunjung dari perpustakaan kami itu adalah mahasiswa. Rata-rata Karena mahasiswa. ya, karena kan saya sendiri ini sebagai mahasiswa tadi Iya, Bang iya, ya. benar. Sebagai mahasiswa dari Oke. kepala perpusnya ini tentunya. Ya kami pun pengurusnya itu banyak mahasiswa. Oh iya. Jadi menarik mahasiswa lain kan? Iya, kita? menarik Oke. mahasiswa lain lah untuk apa ya? Ini kan kita dalam mengembangkan literasi ini kan tentunya sangat penting peran pemuda sekarang, apalagi Oke. mahasiswa itu Bang. Iya. Mungkin itulah yang membuat kami berbeda dengan desa-desa lain. Mm-mm. Kalau desa lain itu kan pengurus perpustakaannya itu banyak yang memang Lebih orang tua lah kita ibu-ibu bilang, lah, ibu, ya, ataupun orang tua. orang dewasa Ya, ya, kalau bukan setingkat mahasiswa. Iya, kalau kami di sini kan emang mahasiswa. Iya, Pengurus iya. perpusnya itu dari kepala sampai jaran-jaran di bawahnya itu emang mahasiswa. Oke. Jadi kalau kita bicara sedikit, kita tarik ke belakang Iya. karena tadi kita udah bahas juga mahasiswa kan, Iya. mahasiswa di Universitas Islam Aceh. Iya, Oke, jurusan bahasa Arab. bahasa Arab. Berarti sekarang udah semester Semester 5. semester 5 berarti belum KKM juga ya? Belum, Bang. Belum. KKN Masih lama 2-3 semester Mungkin lagi tahun lah ya. depan, insyaallah. Oke, insyaallah. Terus kalau tadi kan juga karena tadi kita udah duluan bahas tentang perpus. Iya. Kalau ini ada kalau dari kampus kan juga dibilang pengunjung dari Gua Hira kan? Iya. Perpus Gua Hira dari mahasiswa. Itu kebanyakan dari Universitas Islam Aceh ataupun kan kita juga ada Al Muslim di Iya. sini. Ataupun hampir rata-rata mahasiswa yang seputaran Birun mungkin? Iya, karena kami kan ini untuk pengunjungnya emang mahasiswa ya. Tapi mahasiswa itu dari berbagai kampus itu boleh mengunjungi tempat kami. Berarti Ya. kita ada keanggotaan gitu. Ada. Misalnya ada kartu anggota gitu. Iya, ada kartu Registrasi anggota. awal kan. Iya, registrasi awal tentunya. Jadi ini karena kita udah bahas pusaka, saya juga suka baca tapi dulu ya. Ya, Pak. Sekarang Ada apa? karena kita udah kenal dengan kepala salah satu perpus di Matang, di Birun. Ya, Kita bilang skalanya Birun lah, karena Ya, kan skalanya Birun. kampus-kampus di Birun banyak pengunjungnya ke sana kan. Iya, betul. Jadinya kan kayaknya minat baca ini harus naik lagi kan. Apalagi kan Benar sekali. kemarin sempat lihat di story kalian ada komunitas ya kita bilang, Iya. ataupun gimana kita bilangnya, komunitas ataupun perkumpulan Iya, komunitas baca. Birun. Apa namanya? Kalau nggak salah apa? Komunitas baca Komunitas baca Birun. Birun. Kami singkat menjadi Kombabir. Kombabir. Gitu. Oke. Jadinya kan sekarang kalian fokusnya ke dari komunitas sendiri. Dari komunitas sendiri kami itu lebih fokus untuk literasi, mengembangkan literasi untuk masyarakat sekitar. Karena fokus daripada Kombabir ini sesuai dengan namanya, komunitas baca. Baca ini kan dia tidak lepas kaitan dari literasi. Iya. Dan yang menjadi pengurus-pengurus atau orang-orang yang tergabung dalam komunitas kami itu boleh siapa saja. Kami welcome dengan siapa saja, baik itu mahasiswa maupun dosen, pegiat literasi atau wartawan, itu siapa saja boleh bergabung bersama kami. Oke. Bahkan kami sendiri ya Bang, ketika kami duduk di situ di lingkaran, kami tak tahu itu yang mana dosen, yang mana guru. Pokoknya kita sama-sama Ya, minatnya sama-sama. Di fokusnya literasi. Literasi kan. Iya, Pak. Jadi untuk sekarang komunitas baca ini program utamanya sekarang apa nih? Program utamanya kami di setiap minggu itu
di hari Kamis ya, Kamis sore itu setelah ada asar. Okay. Itu kami ada perkumpulan memang dan membahas memang beberapa buku yang memang itu sudah dijadwalkan. Buat flyer memang di setiap hari Kamis ini kita bahas apa untuk hari Kamis ini, untuk hari Kamis depan bahas apa. Terus kami juga ada mengunjungi beberapa tempat memang seperti kemarin kami ada mengunjungi Museum Kota Juang ya untuk pertama ya meningkatkan ya literasi dari mahasiswa yang kalau kita katakan sekarang kurang lah ya. Apalagi kalau ke Museum Kota Juang bahkan ada dari beberapa anggota sendiri yang mengakui belum pernah ya ke Museum Kota Juang. Kayaknya ada yang belum tahu mungkin kan? Ada yang belum tahu. ada kan? Kita rupanya Biren ini ada museum juga ya. Gitu. Pikir Banda Aceh aja punya museum. Iya. Orang udah fokusnya museum tsunami, adapun museum Aceh kan. Jadi ya padahal di Biren kita kan udah ada museum juga. Jadi karena kemarin pas di museum itu kalian jadi gini, bukunya harus dengan tema tertentu ataupun bebas? Kalau yang bukunya, mau dibedah. Kalau bukunya itu yang kami bedah memang bebas untuk misalnya kayak kemarin kami ada membahas tentang buku stoikisme. Terus kami juga ada bahas tentang beberapa buku misalnya seperti psikologi dan ada beberapa memang beragam ya. Random tuh kami bahasnya itu random. Dan kami tidak terlalu formal dalam duduknya itu siapa saja boleh kalau berpendapat. Kalau formal pun orang kayak biasanya bosen kan. Ya maunya kan kita kayak main HP santai gitu kan. Tapi santai. Ini medianya buku, bukan HP kan. Medianya buku. Nah, memang kan kalau kita katakan untuk formal, kalau mahasiswa sendiri itu mungkin kalau gaya belajar formal itu sudah sangat bosan ya di dalam kelas kan. Di dalam kelas di kampus itu kan kita mendengarkan dosen yang bicara atau adalah nanti presentasi teman-teman itu terlalu formal kan. Tapi ketika kita duduk di dalam komunitas, dia itu memang kita sudah siapa saja itu dapat berargumen. Iya, kayak gitu. Kita kayak sistemnya kayak sharing. Iya, lebih bebas. Lagi bahas itu. Buku apa judul A. Jadi setiap anggota di komunitas kita pas sesi sharingnya boleh nih pendapatnya tentang ini gini ataupun paragraf ini kita bedah nih. Kayaknya diperluas lagi ini apapun itu kan. Dan terus kalau sekarang kalau untuk masuk ke komunitas itu ada syarat tertentu ataupun simpelnya kita bilang kayak registrasi ke perpus gitu? Enggak. Kalau masuk ke komunitas itu siapa saja boleh masuk. Kalau kami yang sekarang kami lakukan itu mengajak teman, mengajak melalui teman-teman di kampus atau teman-teman tempat kerja itu memang kami ajak. Apalagi kayak kami kan ini pengurus perpustakaan kan lebih mudah lagi ya untuk bergerak di bidang literasi. Berarti sama juga kayak tapi keseringan di luar perpus ya kalau bedah sebuah buku gitu kan? Iya di luar. Sempat lihat juga kayak kemarin terakhir di Jamun Kupi ya? Iya Jamun Kupi Bang. Jamun Kupi di situ bahasnya masih ingat? Maksudnya bukunya tentang kalau waktu itu kami membahasnya tentang membedah buku stoikisme. Oh, di situ juga bahas. Di situ juga kami bahas tentang bagaimana seni kita menghargai diri ya. Lebih kurangnya seperti itulah. Iya, sama-sama sharing lah di situ. Sama-sama sharing. Oke. Karena tadi berarti Kamis setiap pada asar kan? Biasanya berapa jam? Maghrib mungkin? Iya, biasanya kami itu sampai jam 6 10. Ya? Lebih kurang ya. 10. Lebih kurangnya seperti itu. Oke, berarti kegiatan kita panggil Bang bukan nggak sopan ya. Mahabi aja. Iya kan? Iya, Pak. Full kita panggil. Ada panggilan lagi. Mahabi. Mahabi aja. Kan? Nama saya Mahabi saja. Iya, makanya kan kalau panggil Bang saya pun kayaknya nggak sopan juga panggil Bang. Tapi ya oke lah. Berarti untuk Mahabi di luar kegiatannya kuliah udah semester 5 tadi di jurusan Bahasa Arab, juga sebagai kepala pustaka di Gua Hira Pesangan lah kita bilang kan. Terus ini sedikit pengen ngebahas sebagai kepala pustaka nih. Kepala pustaka muda nih kita bilang. Ini jarang-jarang loh kita ketemuin kan. Biasanya kalau kita ke perpus nih di sekolah pasti ibu-ibu dong yang senior banget kan. Kalau udah di perpus jarang-jarang anak muda jadi kepala pustaka. Ini motivasinya dulu misalnya diminta sama orang tua, diminta sama teman ataupun pengurus lainnya. Gimana itu? Awal mula jadi kepala perpus?
awal mula jadi kepala perpustakaan ya. Mungkin sebelum saya jadi perpustakaan, saya itu memang sudah sering ya mengunjungi perpustakaan Gua Hera tersebut. Dari sejak saya SMP itu sudah sering ke situ baca buku, buat PR-an itu emang saya sudah sering ke situ. Dan kemarin saya sudah menjadi kepala perpustakaan tuh sekitar 6 bulan. 6 bulan baru tahun ini ya. Baru tahun ini jadi kepala perpustakaan. Jadi belum kita katakanlah belum berpengalaman kali. Tapi alhamdulillah kemarin di acara festival literasi Kabupaten Biren ya yang diadakan di perpustakaan Biren yang baru itu, alhamdulillah saya mendapatkan juara 2 sebagai perpustakaan terbaik di Kabupaten Biren. Jadi kan juara 1-nya itu perpustakaan Lengdanen kan. Lengdanen yang pertama. Karena sekabupaten ya tadi ya. Sekabupaten. Tapi kita balik lagi nih. Jadi kok bisa jadi kepala sebuah perpus, apalagi yang muda nih, anak muda nih jadi kepala perpus. Jadi menjadi kepala perpus ketika sebelum saya menjabat itu sempat ada kevakuman di perpustakaan. Vakum. Karena saya sering lah, singkat cerita, karena saya sering ke situ berkunjung lah membaca buku, sehingga pemilik daripada perpustakaan itu atau yayasannya itu menawarkan saya untuk menjadi kepala perpustakaan. Karena untuk mengelola kembali. Karena alasan beliau menyuruh saya itu karena kan saya mahasiswa seperti tadi. Mungkin kalau orang yang sudah berumur atau kerja, katakanlah bapak-bapak yang umurnya 30 tahun itu atau 25 ke atas, itu kan mereka banyak itu emang gimana sibuk udah fokus lah, sibuk kerjaan, sibuk dengan keluarga. Sedangkan saya kan sibuknya itu cuman kuliah aja kan. Kuliah dan ya balik lagi kita kadang cari referensi ke pustaka lagi. Ujungnya kita balik lagi ke pustaka kan. Literasinya balik lagi ke pustaka. Nah, pustaka itu emang kalau untuk kehidupan mahasiswa itu emang udah kebutuhan sehari-hari. Sering ke situ, baik itu cari referensi untuk buat makalah atau sekedar membaca mengisi waktu luang, pasti itu kita ada mengunjungi. Kemudian pun kalau kita masih mahasiswa, tentunya balik lagi seperti yang saya katakan tadi, kan kita banyak mengikuti komunitas ini. Jadi kita dapat mengembangkan perpustakaan itu berdasarkan komunitas. Apalagi kalau kami misalnya perpustakaan ini vakum, sangat disayangkan karena fasilitasnya itu cukup sangat luar biasa di perpustakaan itu. Kenapa kita nggak pakai kan? Kenapa nggak pakai kan? Daripada nganggur gitu kan? Baik dikelola. Jadi diminta dari pengurus yang punya perpus ya? Berarti itu yayasan juga kan? Iya, yayasan. Berarti diminta langsung karena sering ke pustaka dan karena sempat ada kepengurusan yang vakum, jadi diminta Mahabi untuk mengelola pustaka. Terus kalau kita bahas tentang jadi kepala pustaka nih, itu tugas yang biasanya dilakukan kepala pustaka itu apa aja sih? Nah, kalau tugas dan jadi kepala perpustakaan itu mungkin kan kalau kebanyakan orang berpikir kepala perpustakaan ini dia tugasnya itu cuma menyusun buku di perpustakaan atau mendata pengunjung. Tapi sebenarnya jadi kepala perpustakaan ini dia ini emang wawasan tentang pustakawannya itu emang harus luas. Dan saya juga sering mengikuti misalnya seperti workshop untuk kepala perpustakaan, baik itu lewat meeting Zoom atau langsung itu seperti yang diadakan di perpustakaan Biren atau perpustakaan yang ada di Banda Aceh itu saya sering ikut lah workshop yang diadakan di situ. Dan itu memang kami kepala perpustakaan ini memang ada tugas dari Perpustakaan Nasional dan di pusat sana memang menghidupkan literasi ya, karena kami ini masih main tingkat desa, jadi menghidupkan literasi yang ada di desa tersebut. Nah, gitu. Ini perpustakaan Gua Hera ini dia nih bisa kita katakanlah perpustakaan desa, walaupun beroperasinya itu pengunjungnya itu boleh dari berbagai golongan ya. Berbagai kalangan. Karena berarti kan orang kan menganggapnya sama kayak kita bahas di awal tadi, kepala pustaka kayaknya asiknya susun buku lah inilah. Padahal kita kan sama juga upgrade literasi kita juga kan. Sama kita salurkan juga ke pengunjung ataupun ke teman-teman yang lain. Sama juga tadi kerjasama dengan komunitas mungkin. Jadi kita kadang kita fasilitasi komunitas untuk mengakses misalnya buku dan lain sebagainya. Terus kalau karena tadi udah jadi kepala pustaka,
ini kuliahnya gimana nih? Kadang kan kita kan ada stigma negatif lah. Kita orang tua ya, ngapain nih gini, fokuslah kuliah. Ngapain harus ikut komunitas ini gini. Kan jadi dilema juga itu kan. Gimana tanggapan dari Mahabi sendiri kita? Jadi kalau kita katakan fokus kuliah dengan ini kan karena bisa kita katakan lah berarti kuliah ini bertabrakan dengan pekerjaan ya. Gitu. Itu poinnya. Nah, oke, gimana nih? Jadi karena itulah kita nih sebagai mahasiswa, apalagi selain sebagai mahasiswa kita nih ada juga mungkin pekerjaan atau wajibat ya di luar sebagai mahasiswa kita. Kita harus pandai dalam memanage waktu. Nah, itu poinnya. Itu waktunya gimana nih? Nah, manage waktu itu kalau saya pribadi, siapapun saya sekarang, saya tetaplah mahasiswa. Ya, seperti itu. Jika memang ada agenda yang bertabrakan antara agenda perpustakaan dengan agenda yang ada di kampus, mungkin kalau di perpustakaan, saya sebagai kepala itu bisa saya geser lah. Nah, saya utamakan sebagai mahasiswa tadi. Nah, karena kita ini tetap walau siapapun kita di luar, kita tetap mahasiswa. Karena ya, itu yang utamanya sekarang kan, karena emang kita cari ilmu juga kan. Yang prioritasnya sekarang itu. Oke. Tapi sampai saat ini selama 6 bulan ini ya, selama 6 bulan ini ada kadang merasa ini ada berapa agenda dari perpus keseringan sama kegiatan di kampus, apa istilahnya kita bilang, sering jadwalnya sama gitu. Karena alhamdulillah untuk sampai saat ini tidak ada ya. Karena memang kegiatannya itu sering dibuat di akhir bulan yang pertama, kemudian memang sering dibuat di hari Sabtu, hari libur kampus atau hari Ahad. Untuk kampusnya. Ya. Okay. Karena kan sering buat agenda kan ini kan kita agendanya bersama orang kantor. Kalau misalnya kita agenda yang memang kabupaten. Agenda kabupaten. Jadi kan mereka menyesuaikan juga hari libur mereka. Kalau memang ada acara yang memang bertabrakan dengan kampus, maka saya minta izin. Nah, seperti itu. Atau wakilkanlah. Kan kita banyak ini. Mana teman-teman yang yang kosong hari ini kan. Ini kabari terus di grup. Ini kita ada agenda nih perpus. Saya tidak bisa hari ini. Mungkin ada teman-teman yang luang waktunya hari ini. Bisa menghadiri mungkin bisa kan. Ada undangan. Okay. Selain ini kita udah bahas kehidupan Bang Mahabi ya. Kesehariannya ya. Sebagai mahasiswa bahasa Arab gitu kan. Bahasa Arab, kepala perpus. Dan juga aktif di komunitas baca. Di Biren ya. Terus kalau untuk targetnya nih. Sebagai mahasiswa satu. Sebagai kepala perpus. Terakhir untuk komunitas bacanya nih, ada nggak target-target tertentu ataupun harapan-harapan tertentu dari Mahabi untuk ketiga kegiatan sekarang yang dijalaninya? Misalnya sebagai mahasiswa maunya lulus, nih tanda kutip ya, biasanya mahasiswa kan kita mau lulusnya cum laude, jadi ataupun saya kan karena jurusan ini mau skripsinya tentang ini gitu, kan ada angan-angan ataupun yang sesuatu ingin dicapai. Kalau Mahabi sendiri, kalau sebagai mahasiswa sekarang untuk skripsi belum sih, belum ya. Tapi udah kepikiran dong kadang. Udah dibahas sekarang. Udah kepikiran saya mau membahas ini di skripsi saya, ada kan? Ada pastinya. Apa tuh? Kalau kasih bocoran nih, kisi-kisi nih. Kalau saya untuk membahas di skripsi itu ya mungkin dari sekarang itu masih beberapa judul diajukan. Kita belajar dulu ya cara menyusun skripsi itu. Mungkin kalau itu belum terlalu menjadi problem buat saya karena kan kita belum mengalami ya itu sekarang itu. Katakanlah masih seperti main-main lah. Masih menikmati sebagai mahasiswa nih. Karena kan emang mahasiswa itu dia dari kalau semester 3, semester 5 itu emang waktu dia untuk berorganisasi. Kalau semester 7 itu udah lain cerita, dah keriting. Fokus aja pokoknya ini udah dikejar-kejar nih, mana nih judulmu nih gitu kan sama dosen pembimbing misalnya kan. Jadi kalau untuk mahasiswa oke. Terus kalau sebagai kepala pustaka nih ada harapan nih program-program baru mungkin. Ya, kalau sebagai kepala pustaka itu harapannya, tapi alhamdulillah beberapa agenda yang memang saya rencanakan di perpustakaan itu sudah terjalankan. Salah satunya saya tuh mengadakan pelatihan digital lah, pelatihan desain grafis Canva itu bagi mahasiswa, dan itu kami laksanakan secara gratis.
Dan dari perkumpulan kami tadi, nah ini Bang. Ini kan pertama perpustakaan tadi. Iya. Jadi kami pas duduk-duduk di dalam perpus itu sama anak muda bincang-bincang, ini kayaknya kita perlu nih. Kan kita mahasiswa ini gak terlepas dari Canva nanti pas buat apa karya gitu kan. Sekarang Canva. Bisa kita bilang yang penting ada kuota dan smartphone gitu kan. Semua bisa. Terus jadi untuk program tadi Canva ya? Iya, lebih ke desain grafis, dan dari situlah kami lahir lagi sebuah komunitas namanya itu Pixelara. Berarti banyak nih ya. Kegiatannya terlalu. Jadi kami ini kan aneh ya sebenarnya. Asal duduk lahir komunitas, duduk lagi lahir komunitas. Iya, pokoknya kita kalau udah kepikiran ini, ya udah lanjutkan nih. Kita ajak kawan-kawan untuk gabung ataupun sama-sama lah kita sharing tentang ilmu baru mungkin ya. Kayak tadi Canva ataupun aplikasi lainnya. Tadi fokusnya ke desain grafis kan? Desain grafis. Oke. Tapi untuk Kepala Pusaka tadi, ada program baru nggak kira-kira? Ada rencana baru untuk buat sebuah program ataupun kegiatan di luar kegiatan yang udah dijalankan sekarang? Nah, untuk kegiatan terbaru itu kan saya ada berencana untuk membuat. Kita ini kan mungkin kalau untuk mengajak masyarakat itu ke perpustakaan itu sulit dah. Apalagi kalau kita lihat anak-anak sekarang sangat miris, kalau kita katakanlah sangat jauh dengan buku, malah mereka lebih dekatnya itu sama handphone. Iya, smartphone apapun itulah, layar, pokoknya gadget ya kita bilang ya. Jadi saya ada mimpi gini. Saya berencana ingin membuat perpustakaan keliling lah. Maksudnya bukan keliling kayak perpustakaan di buku yang dibawa dalam mobil ya. Iya, tadi saya udah kepikiran ke situ ya. Ya. Nih tapi lebih nanti kami membawa beberapa buku, kemudian kami duduk di pelataran lapangan kan, di desa atau di di memang beberapa pelataran. Pokoknya kita ini lebih ke welcome ke lingkungan, jangan lagi di dalam perpustakaan. Jadi secara tidak langsung kita terbuka. Ya, di tempat terbuka kita akan menarik minat baca anak-anak. Oh, yuk, sana kita lihat anak-anak lagi main mereka. Oh, sini dulu kita baca sedikit buku atau apalah, kita buat permainan buat mereka. Jadi memang cara mengajak anak-anak untuk mengenal buku sekarang memang seperti itu. Kalau dulu memang, kalau kita katakanlah anak-anak suka membaca dongeng atau cerita ya di buku-buku komik kan. Kalau sekarang kan anak-anak ini memang harus kita ajak mereka baru mau. Dan itu merupakan salah satu daripada rencana saya. Memang kalau misalnya sekarang saya seringnya duduk dalam perpustakaan kan, ini saya harus coba explore keluar. Itulah rencana saya. Benar. Iya sih, karena sekarang literasinya kita bilang bahwa kurang kayak kita menjelekkan kita sendiri juga kan. Itulah. Tapi emang kenyataannya sekarang kita lihat di depan mata kita sendiri, kayak tadi Mahabi bilang, anak-anak sekarang udah main dengan gadget, nggak dikasih gadget nangis gitu kan. Kalau kita dulu mungkin ya kadang kalau mainnya main luar rumah sama teman-teman, jauh dari gadget gitu pun ya. Pokoknya sekarang udah beda, dan emang sangat, kita bilang ini program yang sangat bagus, dan saya sangat mendukung mungkin untuk kedepannya bisa ikut bantu sama-sama kita promosi ya untuk literasi baca lebih meningkat lagi, pengunjung pusakanya pun lebih meningkat lagi. Dan kalau untuk terakhir, adakah pesan-pesan dari Bang Mahabi, kata-kata bijak? Kata-kata bijak lah. Pokoknya pesan-pesan dari Bang Mahabi untuk teman-teman yang mendengarkan ini ataupun nonton ini, adakah gitu? Kutipan buku mungkin. Kutipan buku ya. Boleh. Sebelum kita ketutup nih, hari ini kita kenalan dulu sama Bang Mahabi, tapi untuk kedepannya kita minta satu episode lagi nih. Nanti ya, insyaallah. Insyaallah. Aman lah ya. Insyaallah. Tapi sebelum kita tutup, boleh nih kata-kata ataupun kutipan buku dari Bang Mahabi untuk teman-teman. Boleh, silakan. Buku ya. Mungkin kalau untuk penutup. Oke. Ya. Tapi ini kata-katanya agak agak tegang sedikit ya. Aman. Jadi jika kita melihat anak muda sekarang di barisan yang lalai, mereka asik dengan gadgetnya. Untuk barisan anak muda yang seperti itu sekarang sudah banyak sekali. Jadi pastikanlah kita ini menjadi di barisan anak muda yang selalu haus akan ilmu, yang selalu haus
akan prestasi-prestasi kita. Jadi jangan lagi menambahkan kuota anak-anak muda yang di yang di sebelah saya bilang tadi ya. Jadi sekarang ini kita harus menambah kuota anak-anak muda ini yang memang dia ini bergerak untuk katakanlah memajukan negara, memajukan agama gitu, Dan pendidikan yang pertama itu. Khususnya kan? Ya, khususnya itu. Oke. Itulah kata-kata penutup dari ya. Bang Mahabi. Dan sebelum kita tutup, kita bantu-bantu juga kadang untuk mau kenalan, mau berteman dengan Bang Mahabi bisa kadang dengan Instagram. Boleh. Ke Instagramnya? Instagramnya itu _Mahabi20. Oke. Selain itu? Selain itu kalau memang mau berdiskusi dengan saya bisa langsung ke perpustakaan. Nah, kalian bisa ke Gua Hira di Menasatimu, Jalan Jangka ya, Jalan Jangka Menasatimu, ataupun di Google Map ada kan Bang? Di Google Map ada. Nah, kalian bisa search nanti di Google Map perpustakaan Gua Hira. Perpustakaan Gua Hira. Oke, dan terima kasih untuk Bang Mahabi sama-sama. untuk waktunya. Sama kita ulang lagi nanti kita kita tagih nih episode lainnya. Ya. Tapi kayak nanti berdua ya. Sama kita ajak juga sama salah satu dari komunitas baca ya. Komunitas baca. Oke, lebih seru lagi ya. Oke, kayaknya. Dan ini aja untuk kali ini bersama Bang Mahabi, dan teman-teman jangan lupa juga kalian follow, subscribe, dan share video ini kalau tayang nanti di media sosial lainnya. Kalian juga bisa follow Instagramnya Suemi untuk BTS, dan juga YouTube-nya Suemi untuk tayangan full dari pembicaraan kita ataupun obrolan kita bersama Bang Mahabi. Dan terima kasih untuk Bang Mahabi. Yes. Oke, see you.